Salam jumpa kembali di Rema Meja Sabda kita, Kamis 4 Juni 2020. Saya menyapa kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua di malam hari ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita bermenung bersama, mengasah olah kesalehan kita. Kali ini saya mau mengajak kita untuk mengolah hidup rohani kita dengan belajar untuk menjadi ahli waris Injil, kabar sukacita tentang Yesus Kristus dalam landasan kasih. Kita belajar dari Paulus yang senantiasa memusatkan perhatiannya pada Yesus Kristus, Sang Injil. Karena itu ia mengajar Timotius, anak kekasihnya, itulah sapaannya menurut Meja Sabda kemarin. Ia mengingatkan kita agar tetap setia dalam pelayanan Injil dengan mengingat bahwa Kristus berinkarnasi, mati dan bangkit bagi kita semua. Konsekuensi untuk semua ini adalah bahwa kita diajak untuk rela berkorban dan menderita. Namun bagi Paulus ada satu keyakinan bahwa setiap orang yang menjadikan Injil sebagai sasaran karya pewartaannya akan diselamatkan oleh Kristus. Maka realitas saat ini berbicara kepada kita bahwa kadang ada orang Kristen, termasuk saya, memiliki keyakinan atau tidak memiliki keyakinan seperti Paulus. Pertama, memberitakan tentang Kristus tetapi hidup dan kepribadian tidak mencerminkan kehadiran Kristus. Kedua, merasa memiliki kemampuan untuk berkhotbah dan mengumpulkan massa. Tetapi kalau tidak diperhatikan untuk diletakkan dalam kasih karunia Allah, maka pemberitaan Injil tidak lagi berpusat pada Kristus, melainkan menjadi momen promosi diri, dan ini akibat lanjutnya adalah kebanggaan dan kesombongan. Kebanggaan dan kesombongan ini akan kemudian menutup rapat jalan Kristus untuk masuk dan memenuhi diri kita dengan kasih karunia-Nya. Karena itu maka kita diajak untuk kembali selalu memusatkan perhatian dan permenungan kita kepada Kristus, Sang Injil sendiri. Ketiga, ada klaim dari orang bahwa ia percaya kepada Kristus. Sayangnya, ia tidak cukup berani untuk meneruskan berita Injil karena ketakutan akan penderitaan. Nah, Kristus yang berinkarnasi dan mati serta bangkit kemudian menjadi dilupakan. Karena itu maka Paulus mengajak kita untuk menjaga estafet berita Injil tentang Kristus dengan memenuhi standar kelayakan ini, yaitu berani berkata jujur, berkata benar, jujur dan bertanggung jawab serta setia pada sabda Allah. Poin-poin ini kemudian akan menghantar kita kepada kekudusan, kemurnian hati serta sifat-sifat Kristiani yang terpuji dan terpuji. Sampai di sini kita lalu menjadi hamba yang lulus uji kelakuan atau
yang biasa kita kenal dengan istilah fit and proper test, layak jadi estafet Injil Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan kita semua sudah memenuhi standarisasi kelayakan untuk menjadi ahli waris pemberitaan Injil? Ada satu keutamaan penting yang hari ini diberikan Kristus untuk menjadi pegangan kita kalau kita hendak mencapai status sebagai ahli waris pewartaan Injil tentang Kristus sendiri. Yesus mengajak kita melalui Injil hari ini untuk mengasihi. Mengasihi dengan seluruh kekuatan kita. Mengasihi menjadi jalan bagi kita untuk memenuhi standarisasi kelayakan menjadi ahli waris pemberitaan Injil. Lalu kalau seperti itu, maka bagaimana kasih itu berproses untuk menuju pemenuhan standarisasi torehan Paulus itu? Berangkat dari diskusi hangat dan menarik antara Yesus dan para pemimpin agama Yahudi hari ini. Kalau hari-hari kemarin, isu yang dimunculkan adalah isu politik terkait dengan pembayaran pajak, lalu kemudian isu keagamaan terkait dengan parusia, pengalaman eskatologis. Hari ini isunya bergerak di bidang hukum, agama, dan sikap moral kehidupan orang beriman. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kasih itu atau hukum utama dan pertama apa yang harus dilakukan orang agar mencapai kesempurnaan hidup? Tetap pada poin utama bahwa para pemimpin agama Yahudi mau menguji kebijaksanaan ilahi dalam menyikapi pola dan cara hidup manusiawi. Maka Yesus memberi satu jawaban yang di dalamnya terkandung dua poin penting yang harus dipegang oleh seorang yang menyatakan diri percaya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa saja yang menjadi atau yang dimiliki sebagai putra-putri Allah. Kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mendefinisikan hukum itu dalam esensinya yang sesungguhnya. Kasih Allah dengan segala yang kita miliki dan kasih sesama seperti diri kita sendiri, ini sesuatu yang menarik. Menariknya terletak pada mengasihi orang lain adalah tindakan yang akan muncul bila orang mengasihi Allah dan sebaliknya. Kedua, peristiwa atau pengalaman seperti ini saling melengkapi. Kita tidak dapat melakukan yang satu tanpa yang lainnya. Hukum ini meringkas seluruh hukum Taurat yang diberikan oleh Musa atau yang diperoleh Musa dalam dua loh batu yang diberikan Allah kepadanya di Gunung Sinai. Hukum itu menyatakan kewajiban manusia kepada Allah dan tanggung jawab manusia kepada sesamanya. Maka betapa kasih penting untuk mendasari sebuah relasi. Puncak dari perjalanan Injil hari ini bahwa ahli Taurat itu sangat menghargai jawaban Yesus. Karena Yesus menggabungkan dua perintah, mencintai Allah dan sesama, jauh lebih utama daripada kurban bakar dan persembahan. Sebaliknya, Yesus sangat mengagumi ahli Taurat itu, dan daripadanya keluarlah ungkapan bahwa ahli Taurat itu tidak jauh dari kerajaan Allah.
Pertanyaan reflektif bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang selalu masuk dalam pengalaman cinta mencintai. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saya dalam menghayati cintaku, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin.